Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang buta. Ada banyak orang pikir, Tuhan gak lihat penderitaan saya, Tuhan gak lihat persoalan saya, Tuhan gak lihat bagaimana saya disakiti. Kadang-kala kita pikir Tuhan itu buta. Kita udah masuk gereja, kita masih berzina, kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup seenaknya. Sepertinya kita pikir Tuhan itu gak lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang buta, Allah yang melihat dengan jelas. Apa artinya? Yang pertama, ia tahu masalah dan penderitaan kita. Ia tahu pergumulan kita. Ia tahu sudah difitnah orang. Ia tahu sudah nggak salah, tetapi sudah ditekan. Tapi dia juga tahu kalau saudara salah, dan karena itu orang merancangkan yang jahat buat saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, belajar sabar, belajar berserah sama Tuhan. Kenapa? Dia tahu segala sesuatu, dia lihat segala sesuatu, dia tahu masalah kita, dia tahu penderitaan kita, dan dia juga tahu apa penyebab masalah dan penderitaan kita. Bisa jadi juga karena kesalahan kita, bisa jadi juga karena kesalahan orang. Karena itu belajar untuk berserah penuh pada Tuhan. Yang kedua, ia juga lihat kok kesungguhan dan perjuangan kita. Kadang-kala kita pikir, saya sebagai istri udah ngalah, saya sebagai istri udah rela buat apa aja gitu kok. Kayaknya Tuhan gak jawab-jawab doa saya. Saudaraku, Tuhan tahu kok. Kalau saudara memang udah sungguh-sungguh berjuang, pasti ada jalan dari Tuhan. Tuhan tahu perjuangan kita dalam doa. Tuhan juga tahu perjuangan kita dalam melayani Tuhan. Mungkin orang tidak menghargai kita, tetapi Tuhan ngerti kesungguhan dan perjuangan kita. Ada saatnya air mata mengalir, ada saatnya keringat bercucuran, tapi ada saatnya mahkota Tuhan sediakan bagi yang setia. Haleluya. Yang ketiga, karena Tuhan itu Allah yang tidak buta, maka yang ketiga saya pelajari, ia lihat juga doa dan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita bersungguh-sungguh dengan doa kita. Tuhan lihat segala sesuatunya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bukan cuma lihat, dia perhitungkan segala sesuatunya. Karena Alkitab dengan tegas bilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena dia bukanlah Allah yang buta, ia lihat juga dosa dan kesalahan kita. Karena jangan main-main sama Tuhan. Dia tahu apa yang kita buat ketika kita di kamar seorang diri. Dia tahu apa yang kita buat ketika kita sedang kecewa. Dia tahu apa yang kita buat ketika kita sedang bersama dengan pacar. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mengingatkan, karena dia Tuhan yang tidak buta, berarti kita harus hidup benar, kita harus hidup berkenan, kita harus hidup senantiasa menyenangkan hatinya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Ya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan melihat, karena memang Allah kita bukan Allah yang buta. Dia lihat segala sesuatu, dia lihat kebenaran, dia lihat kesungguhan, tapi dia juga lihat dosa dan kejahatan. Yesaya 59 itu yang kita mau bahas sama-sama. Yesaya 59 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Yesaya 59 ayat 16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 16 sampai 21. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil,
Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah, sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang. Demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya. Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Ayat yang ke-16 perhatikan baik. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampilan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah saya memang ada tinggi di sorga sana, tetapi dalam kemuliaannya dia melihat dan menyaksikan segala sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyadari bahwa Tuhan melihat. Ada beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama, karena Tuhan melihat, kita harus hati-hati dan selalu harus melakukan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan melihat, kita gak bisa seenaknya, kita gak bisa semau gue. Justru karena kita tahu Tuhan melihat, berarti kita harus hati-hati dan kita harus selalu melakukan yang terbaik. Sebagai orang tua, kita harus hati-hati dalam mendidik anak. Tidak bisa seenaknya main bentak, main maki, main usir, main kutuk anak kita sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus lakukan yang terbaik, karena anak itu adalah titipan Tuhan kepada kita. Suami-suami, ayo kita harus hati-hati dalam menjaga dan mengasihi istri kita. Jangan seenaknya, tapi lakukan yang terbaik. Istri-istri, ayo mari lakukan yang baik dan dengan sungguh-sungguh mencintai suami. Hati-hati, jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai membuat dia luka dalam jiwanya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita sadar bahwa Tuhan melihat dalam segala hal dalam hidup kita, baik dalam keseharian kita, dalam karir kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, kita harus hati-hati dan selalu melakukan yang terbaik, supaya lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan, lewat semuanya kita bisa bawa damai, lewat semuanya kemuliaan Tuhan makin nyata melalui hidup kita. Haleluya. Yang kedua kita pelajari, karena Tuhan melihat, maka kita harus kuat dan beriman kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu kok Tuhan melihat. Berarti di tengah tantangan, di tengah masalah kita jangan mundur. Di tengah tantangan dan masalah kita jangan khawatir. Di tengah tantangan dan masalah kita jangan bersungut-sungut, karena kita tahu Tuhan melihat. Karena itu dalam segala perkara kita harus kuat. Kita beriman kepada Tuhan. Kita tahu Dia menyelesaikan segalanya buat kita. Kita tahu Dia mengirimkan pertolongan buat kita. Bahkan pasukan malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sadarilah bahwa Tuhan melihat kita. Karena itu jangan putus asa. Saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang berkata, tapi pendeta, masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain lagi datang. Ingat, Tuhan melihat dan Tuhan sudah berjanji, tidak ada satu utas rambutmu pun yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa pencobaan yang kamu alami, masalah yang kamu hadapi ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Berarti Tuhan melihat. Di satu sisi Tuhan melihat besarnya masalah yang kita hadapi, di sisi yang lain Tuhan juga melihat batas kekuatan kita. Karena itu tetaplah beriman, tetaplah andalkan Tuhan. Kita tahu Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, karena Tuhan melihat, kita harus tenang dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah yang melihat bukanlah Allah yang berdiam diri. Allah yang melihat adalah Allah yang siap menolong kita. Karena Allah yang melihat adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita, bahkan Bapa yang baik yang bertanggung jawab buat kita. Karena itu kita harus tenang, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara akal manusia kita pikir, betul gak ya Tuhan bisa bela? Secara akal manusia kita pikir, aduh gimana ya Tuhan ngadapin semuanya. Tetapi waktu kita tenang, kita berserah penuh pada
kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Alkitab dengan tegas berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayo tenang, jangan emosional. Ayo belajar berserang. Kau akan lihat bagaimana Allah bela dan angkat hidup saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, karena Tuhan melihat, kita harus bersuka cita dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Kita bersuka cita bukan karena keadaannya menyenangkan, tetapi kita bersuka cita karena kita tahu kalau kita bersuka cita dalam segala perkara, Tuhan membuat segala keadaan menjadi menyenangkan buat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang bisa bersuka cita dan memuliakan Tuhan kalau segala sesuatunya menyenangkan. Tetapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, ayo mari bersuka cita dan muliakan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Maka kita akan lihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan. Karena ingat, masalah pasti harus kita hadapi. Orang-orang kaya harus menghadapi masalah, orang-orang miskin harus menghadapi masalah, orang-orang hebat, orang-orang terkenal menghadapi masalah, orang-orang biasa juga menghadapi masalah. Kuncinya, adakah kita sadar bahwa Tuhan melihat? Karena Tuhan melihat, kita percaya bahwa hanya yang terbaik itu yang disediakan buat hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan jamah yang lemah, Tuhan jamah yang membutuhkan mujizat, sehingga hari ini kami menerima kekuatan, karena kami diyakinkan bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Allah yang buta, Allah yang melihat segala sesuatu, Allah yang tahu segala sesuatu, Allah yang selalu menyediakan yang terbaik. Itu sebabnya kami percaya hari ini adalah hari kemenangan dan hari mujizat itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.